warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Medan? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan pastinya senang sekali hari ini saya Muhammad Iqbal Hasrul ditemani bersama narasumber kita yang sangat terkenal di perguruan Pancabudi ya. Ada Pak Raudah Jamba. Iya, ada Muhammadnya juga. Oh iya, ada Muhammad juga. Muhammad Iqbal, Muhammad Raudah. Bener-bener, namanya Muhammad itu emang harus famous ya. Iya, harus di nomor satu kancah. Oke deh, kali ini kita akan bahas tentunya tentang bahasa dan seni. Sejak kapan sih Pak Parau untuk berpikir gitu ya kan, atau mencintai seni itu? Boleh diceritakan lah. Sebenarnya saya nggak berpikir. Iya kan? Oh iya. Nggak ada pikiran Pak? Kenapa saya bilang saya tidak berpikir? Okay. Karena proses kreatif saya itu, ini proses kalau kita bilang saya itu terjebak. Terjebak dalam limbah kenikmatan, ya kan? Nah, kenapa saya bilang terjebak dalam limbah kenikmatan? Ya misalnya seperti ini. Dari kecil, ya, kita dari kecil nih, ya kan? Dari kecil, dari SD itu saya orangnya itu penyendiri. Pemalu? Penyendiri. Oh, nggak pemalu tapi ya? Kadang-kadang malu-maluin. Malu-maluin. Penyendiri, artinya saya itu juga orang yang kurang banyak bicara. Nah, lawan dialog saya, kawan dialog saya itu justru buku harian, diary. Oke. Jadi buku-buku catatan itu setiap ada kegiatan-kegiatan saya, kalau bahasa Jawanya itu daily activity. Iya, saya tulis, awak tadi begini. Itulah kawan-kawan dialog. Oh, karena memang nggak ada teman untuk cerita ya? Itu tadi, saya penyendiri. Nah, saking penyendirinya kadang-kadang ada di pohon, saya manjat pohon. Iya, duduk-duduk sampai tidak bergerak sambil melihat apa burung mematuki apa itu, nengokin aja. Kadang-kadang di atas atap juga nengokin. Ya. Kalau pas hujan juga kadang-kadang hujan ditengokin. Ya, memang penyendiri. Saking penyendiri ya? Penyendirinya. Makanya bukan berarti sering-sering di WC, bukan. Ya, sendiri. Itu penyendiri. Nah, saya dalam kegiatan apapun, dari kecil itu saya nggak pernah saya mengajak orang, justru saya yang diajak. Makanya saya bilang saya terjebak. Iya. Nah, kalau saya sudah diajak kawan-kawan itu, saya nggak bisa menolak. Apalagi kawan-kawan akrab, kawan-kawan dekat. Dah, yuk kita buat apa, baca puisi, apa misalnya ngaji yuk. Iya. Lebih sering ngaji ayat-ayat. Oh iya, betul. Ayo. Itu ada lomba ajan, ikut. Ayo. Jadi memang nggak pernah inisiatif saya mengajak orang, saya yang diajak terus. Nah, itu bergulir terus sampai saya SMA itu. Memang saya penyendiri. Kalau udah dekat cewek aja, cewek yang dekat sama saya keringatan. Bisa bercakap pun nggak bisa. Tapi entah kenapa cewek itu selalu datangi saya. Nah, itu nggak tahu lah, entah pesona apa yang ada dalam diri ini kita nggak ngerti ya kan. Ada. Jadi terus. Nah, kuliah begitu juga, ada juga masuk. Kalau dulu lebih sering olahraga, semua diikuti, lomba-lomba apa diikuti, semua diikuti. Nah, akhirnya kuliah pun begitu juga. Orang mengajak terus. Padahal keluarga pedagang. Ya kan? Keluarga pedagang. SMA saya jurusan fisik. Ilmu fisika A1. Nah, tamat SMA nggak langsung kuliah. Jadi 3 tahun ngajar bahasa Inggris. 3 tahun ngajar bahasa Inggris? Bahasa Inggris, ya. Kuliah bahasa Indonesia. Kan nggak nyambung semua itu kan. Tapi itu tadi saya bilang, kita tidak tahu bakal jadi apa besok. Nah, cuma selama itu baik, ikuti aja. Akhirnya, karena saya ngikuti itu, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan saya sebagai guru dan saya sebagai seniman Sumatera Utara. Nah, itu warga Medan yang harus kita ketahui bahwasanya memang tidak harus menentukan di awal kita harus jadi seperti apa ya. Iya. Tapi bisa improvisasi dengan seiring berjalannya waktu, seperti cerita Pak Parau tadi. Waktu pembukaan aja udah sangat menarik gitu ceritanya. Luar biasa ya Pak Parau. Pesonanya itu, auranya. Ngeri ya. Aura tidak pakai T. Pakai T namanya aurat. Nah, tentunya juga Pak Parau, kayak mana sih sudut pandang Pak Parau nih tentang perkembangan bahasa dan seni saat ini? Wah, jadi kalau misalnya ini pendapat saya. Iya benar. Inilah. Perkembangan bahasa. Kalau kita bilang perkembangan bahasa, perkembangan bahasa itu dahsyat. Dahsyat luar biasa. Apalagi saya tengok anak-anak SMK Pancabudi ini, wah luar biasa bahasa-bahasanya. Ya kan? Nah,
persoalan adalah kan lancar kaji karena diulang. Betul. Alah bisa karena biasa. Bahasa Jawanya practice make perfect. Siap. Start is difficult but the end is easy. Ya, Iya. jadi awalnya memang sulit. Betul, Nah, betul, ya betul. perlu latihan, proses, memang harus dilatih terus. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita punya kemauan. Betul. Nah, bayangkan dengan banyaknya jejaring sosial semacam TikTok, Facebook, Instagram, tweet. Nah, banyak orang yang jago berbahasa. Bayangkan statusnya luar biasa, Iya, statusnya. Nah, kadang-kadang ada bahasa-bahasa remaja. Mereka sesama remaja itu yang mengerti bahasanya apa saja. Bahkan kita pun nggak paham. Bahkan kita pun nggak paham. Nah, termasuk juga kita misalnya kalau di Medan ini, justru ada kamus bahasa Medan. Oh iya betul. Cuma itu tadi, letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Di mana itu aja yang mungkin yang perlu dilatih. Kemana kita harus berbahasa menggunakan bahasa. Oke. Sama anak-anak beda bahasanya, sama yang sebaya beda bahasanya, sama yang lebih tua beda bahasanya. Iya, disesuaikan gitu Ya, contoh sederhana aja, ada adik-adik kecil, anak kecil. Misalnya saya laki-laki, yang lewat ini perempuannya padahal, bukannya laki-laki. Kemana kemana Iya. Nah, bukan berarti anak perempuan yang kecil ini om. Cuma biar paham dia bahwa dia juga harus memanggil kita. Iya. Kalau bahasa filsafatnya ilmu cermin. Benar. Tersenyum kita pada cermin, maka cermin akan tersenyum pada kita. Marah kita sama cermin, maka cermin pun akan marah sama kita. Artinya apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Betul. Tiba-tiba anak itu lewat lagi, kita tes misalnya, kemana kau? Suka pula, sibuk kali kau. Akan kembali kepada kita. Iya. Apa yang kita buat itu yang kembali. Itu perkembangan bahasa. Kalau kita lihat memang luar biasa dahsyatnya. Cuma tinggal bagaimana mengelola penempatannya, ya kan? Betul. Kalau di pelajaran dulu, anak-anak sekolah, anak SMK Pancabuli selalu rumusnya 5W1H. Kalau saya bilang adik Simba. Adik Simba ya? Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Iya. Apa yang dibicarakan? Di mana pembicaraan itu? Kapan pembicaraan itu terjadi? Ya kan? Dengan siapa kau berbicara? Betul. Mengapa itu dibicarakan? Bagaimana proses pembicaraan itu? Nah, itu harus paham betul. Ya, makanya ada keterampilan berbahasa. Ya, keterampilan berbahasa yang paling rendah itu kan menyimak. Betul. Menyimak itu menabung informasi dari apa yang kita dengar. Nah, beda dengan mendengar. Kalau mendengar ya sekilas saja. Langsung lewat gitu ya. Lewat gitu aja. Kalau menyimak, apa yang kita dengar, kita serap pesannya. Iya, benar. Itu terendah. Betul. Yang kedua terendah itu membaca. Membaca itu menabung informasi dari apa yang kita baca, dari yang tertulis. Itu membaca. Sedangkan Al-Quran aja udah disebutkan turunnya pertama Iqra, baca. Ya? Cuma kalau Iqra-nya bahasa Al-Quran itu dia sastrais. Bacalah itu bukan hanya tertulis. Apa yang terjadi, lihat Baca situasi semua dan ya? kondisi. Bukan berarti baca bentuk tertulis. Betul. Nah, itu pun masih terendah. Nah, ketika tabungan informasi dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat sudah mulai banyak, coba kita tuangkan tabungan itu, kita sumbangkan lewat apa? Menulis. Nah, kalau saya di sastra, misalnya menulis puisi, nah makin banyak puisi saya yang dibaca, mungkin di antara 100 puisi yang dibaca ada 10 orang yang tertarik. Lalu dibahas. Mereka kebetulan ada seminar atau apa, wah ini bagus puisinya. Bagaimana kalau kita undang narasumbernya langsung berbicara? Nah, naik tingkat kita. Jadi pembicara. Beda orang cakap-cakap, berbunyi, menggosip, berbicara. Berbicara ini keterampilan berbahasa yang tertinggi. Nah, kalau menggosip nggak ada manfaatnya, malah huru hara bikin orang apa? Mirip dengan apa kalau orang buang angin? Buang angin itu kan, keluar anginnya semua bubar. Sama lah dengan menggosip itu, rusak semua. Jadi itu disampaikan ada poinnya gitu ya. Nah, itu dari sisi bahasa. Ya kan, dari sisi bahasa. Apalagi kalau tanpa sadar juga anak-anak SMK Pancabudi ini kalau udah buat apa dia, buat status sekarang berpuisi-puisi. Ada yang berpantun-pantun, ya kan? Ya kan berarti luar biasa bahasanya. Kalau dia buka acara misalnya beriring balam dengan berbah buah laku mereka terjatuh, beriring salam dengan sembah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Iya. Nah, itu kalau dia buka acara. Kalau misalnya dua filsafat aja misalnya, bukan titik yang membuat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik.
Berbantu-bantu. Luar biasa. Ya kan memang betul, bukan Titi yang membuat Tinta kan, tapi Tinta yang membuat Titi. Bukan cantik yang membuat cinta, Tapi cinta yang membuat cantik. Iya, Kalau udah benar. cinta cantik aja. Artinya kalau udah sur, Iya, kalau suka udah sur aja. suka aja. Iya. Misalnya ada murid kita anak SMK Pancabudi, suaranya si Reja tuh. Iya. Bagus suaranya itu kan. Iya, Nah, iya. suka saya. Betul. Oh, jadi akhirnya muncullah rasa cinta Iya, jadi iya. dengan suara saja. Sama Reja? Sama suara. Sama Rejanya bahaya. Bukan, saya memang di rumah begitu memang. Bang, awas ya jangan main perempuan. Terakhir saya main sama laki-laki. Iya, iya, iya. Luar biasa, itulah dia tadi pertemuan kita kali ini ya bersama Bapak Muhammad Rauda Jamak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Terima kasih Pak atas waktunya, kami ucapkan Iya. sekali lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.